Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil, Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 602022021107. Untuk memenuhi tugas final Bahasa Indonesia, pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang korespondensi Bahasa Indonesia dalam surat menyurat. Yang pertama yaitu korespondensi. Pengertian korespondensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korespondensi mempunyai makna perihal surat menyurat atau perihal berkirim-kirim surat. Sedangkan menurut Finosa, suatu kegiatan berkirim surat oleh persorangan atau oleh organisasi disebut dengan surat menyurat atau korespondensi. Sedangkan menurut De Johari et al. Menyatakan bahwa proses surat menyurat atau berkirim surat merupakan proses komunikasi tertulis yang banyak dilakukan oleh banyak orang. Karena surat merupakan sarana komunikasi yang memiliki banyak kemudahan atau faktor yang memudahkan manusia dalam berkomunikasi, yaitu biaya relatif rendah, kemudian tidak terikat dengan waktu dan tempat, dan jangkauan lebih luas. Jadi, korespondensi adalah suatu proses komunikasi yang dikirim melalui surat dari pihak satu kepada pihak lainnya dengan atas nama jabatan dalam bentuk suatu perusahaan atau organisasi atau maupun bisa berupa nama persorangan atau individu. Sehingga istilah lain dari korespondensi ini disebut dengan proses surat menyurat untuk menawarkan atau menanyakan suatu hal. Hubungan atau kesamaan pada korespondensi ini dalam bentuk surat yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam melakukan kerja oleh suatu perusahaan lain dalam melakukan kerjasama. Korespondensi sering disebut juga proses surat menyurat. Sedangkan orang yang terkait dalam proses surat menyurat disebut dengan koresponden. Saya ulangi kembali bahwa korespondensi sering disebut dengan proses surat menyurat, sedangkan orang atau pihak yang terkait dalam proses surat menyurat disebut dengan koresponden. Pengetahuan seputar korespondensi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pengetahuan tentang bahasa surat, pengetahuan tentang penulisan surat, dan pengetahuan tentang pengirim dan penerima surat. 1. Pengetahuan tentang bahasa surat. Di sini mencakup tentang bahasanya dan berbagai aspek pengetahuan kebahasaan yang diperlukan. 2. Pengetahuan tentang penulisan surat. Di sini mencakup bentuk-bentuk, bagian-bagian, tahap-tahap dalam penulisan surat serta jenis-jenis surat dan beserta penulisannya. Dan yang ketiga yaitu pengetahuan tentang penerimaan dan penulis surat. Di sini mencakup berbagai hal yang berkenaan dengan masalah penerima dan pengirim surat. Korespondensi sangat penting pada sebuah organisasi perkantoran karena korespondensi atau surat menyurat merupakan serangkaian aktivitas yang berkenaan terhadap pengiriman informasi secara tertulis, mulai dari persiapan, penulisan, sampai pengiriman hingga kepada pihak yang dituju. Selain dari itu, korespondensi berperan penting terhadap dunia bisnis, di mana dengan ilmu korespondensi yang memadai akan menjamin proses surat menyurat berjalan dengan lancar, sehingga perkembangan bisnis akan dapat melaju dengan cepat dan bisa mendapatkan profit secara maksimal. 2. Surat. Pengertian surat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI edisi kedua cetakan ketiga tahun 1994 menyatakan bahwa surat mempunyai arti kertas dan sebagainya yang tertulis, atau secari kertas dan sebagainya sebagai tanda bukti atau keterangan atas sesuatu yang ditulis. Pengertian surat seperti ini merupakan pengertian surat yang secara umum. Sedangkan pengertian surat dari ruang lingkup administrasi yaitu suatu alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau warta secara tertulis dari pihak satu kepada pihak yang lainnya. Sedangkan menurut De Joko Purwanto menyatakan surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis dari satu pihak kepada pihak lainnya
baik berkaitan dengan bisnis maupun non-bisnis. Selain itu, Ida Nuraida mengungkapkan bahwa surat merupakan sarana komunikasi yang berisi pernyataan tertulis, yang berisi data atau informasi yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada si penerima surat. Ada juga pendapat yang dikemukakan oleh Detrandes Angel Bertus Martono mengenai surat hanya secari kertas yang berisi berita namun berperan penting dalam piranti atau sarana komunikasi individu atau kelompok. Dan juga Detrandes Haji Suhandi Panji mengungkapkan bahwa surat hanya sehelai kertas atau lebih yang membuat suatu bahan komunikasi yang disampaikan seseorang kepada orang lain, baik nama pribadi maupun kedudukan dalam suatu organisasi atau kantor. Menurut Bartos, selain sarana atau wahana komunikasi, surat mempunyai fungsi antara lain yaitu 1. Wakil dari pengirim dan penulis, kemudian yang kedua bahan pembukti, yang ketiga pedoman dalam mengambil keputusan tindak lanjut, 4 yaitu mengukur kegiatan organisasi sebagai mengukur kegiatan dalam organisasi, kemudian yang kelima yaitu sarana memperpendek jarak. Sedangkan fungsi surat menurut Silmi antara lain yaitu sebagai sarana komunikasi. Surat sebagai sarana komunikasi yang ekonomis, praktis, dan efisien. Kemudian wakil. Surat dapat menjadi wakil dari pembuat surat yang membawa misi, pesan atau informasi yang hendak disampaikan kepada penerima. Selanjutnya, bahan bukti. Mengingat surat sebagai sarana komunikasi tertulis, maka surat dapat dijadikan bahan bukti yang mempunyai kekuatan hukum. Sumber data. Surat dapat menjadi sumber data yang digunakan untuk informasi atau petunjuk keterangan untuk tindak lanjuti. Kemudian bahan pengingat. Surat mengingatkan seseorang dalam kegiatan atau aktivitas di masa lalunya dan digunakan untuk kegiatan yang bisa dilakukan selanjutnya baginya. Kemudian jaminan. Surat dapat menjadi surat jaminan seperti surat jaminan keamanan pada surat jalan raya, surat jaminan tanggungan pada surat gadai, dan lain sebagainya. Alat pengikat. Surat dapat digunakan untuk mengikat dua pihak dalam kekuatan hukum, misalnya surat kontrak. Kemudian alat promosi. Surat dapat menjadi promosi bagi biro, perusahaan atau kantor atau lembaga dan lain sebagainya. Kemudian alat untuk penghematan. Surat dapat menghemat baik waktu, tenaga, biaya, jarak, dan lain sebagainya karena selembar surat sudah dapat mewakili si penulis surat tersebut. Jenis-jenis surat. Surat menurut kepentingan dan penerimaannya dibagi menjadi 4, yaitu surat dinas pemerintah, surat pribadi, kemudian surat niaga, dan surat sosial. Kemudian surat menurut isinya dikelompokkan menjadi surat perintah, surat permohonan, surat keputusan, surat perjanjian, surat lamaran pekerjaan. Sedangkan menurut sifatnya, surat dibagi menjadi surat biasa, surat konfidensial, dan surat rahasia. Dan surat berdasarkan banyaknya sasarannya dibagi menjadi 3, yaitu surat biasa, surat edaran, dan surat pengumuman. Dan surat berdasarkan ruang lingkup sasarannya dibagi menjadi 2, yaitu surat internal dan surat eksternal. Sedangkan prinsip-prinsip surat menurut Mujad ada 4. Yang pertama yaitu keringkasan. Ini berarti bahwa surat harus ringkas, tidak boleh panjang, agar pembaca mudah memahami surat tersebut. Kemudian kejelasan. Tidak boleh ada dua kata, tidak ada mengandung maksud dua kata. Misalnya apa yang dimaksud ini, apa itu. Maka tidak akan memberikan maka surat tersebut dikatakan tidak jelas. Kemudian kesederhanaan. Dalam menulis surat, kata-kata yang sederhana akan memberikan makna yang jelas daripada kata-kata yang panjang dan sulit. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu
kesopanan. Tentu dalam menulis surat kita harus sopan, bijaksana, dan menghargai orang yang menerima surat agar pembaca atau penerima surat merasa senang. Selanjutnya, jenis-jenis dan unsur-unsur surat korespondensi. Jenis-jenis surat korespondensi sama seperti persuratan yang ada di perusahaan lain. Surat korespondensi dibagi menjadi dua, yaitu surat korespondensi eksternal dan surat korespondensi internal. Surat korespondensi eksternal adalah hubungan surat menyurat yang dilakukan yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Sedangkan korespondensi internal adalah hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh pegawai-pegawai dalam kantor atau ruang lingkup internal dalam perusahaan tersebut. Adapun unsur-unsur surat korespondensi, yaitu pertama, penulis surat, pengirim surat. Tidak mungkin ada penerima surat jika tidak ada yang mengirim surat. Ini merupakan faktor penting karena si pengirim adalah orang yang menulis surat tersebut. Selanjutnya, penerima surat. Tidak mungkin surat dibuat tanpa mengetahui siapa yang akan menerima surat. Ini juga merupakan unsur pokok dalam surat korespondensi. Selanjutnya, isi atau pesan. Ini merupakan isi inti pokok dalam surat korespondensi karena tidak mungkin surat itu disampaikan atau tersampai isi pesannya jika tidak ada pesan yang ada di dalam surat tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat, saluran. Yang dimaksud di sini yaitu media penyaluran atau media penyampaian yang digunakan sebagai pendistribusian dari surat tersebut. Sebagai kesimpulan pada materi yang telah saya sampaikan yaitu surat korespondensi merupakan suatu proses komunikasi yang dikirim melalui surat dari suatu pihak kepada pihak lainnya dengan nama jabatan atau dalam bentuk suatu perusahaan atau organisasi, maupun bisa juga berupa nama perseorangan atau individu. Surat korespondensi sering disebut proses surat menyurat atau berkirim-kirim surat. Sedangkan pihak yang terkait dalam proses surat menyurat disebut dengan koresponden. Surat mempunyai arti kertas dan lain sebagainya secara tertulis atau secara kertas dan lain sebagainya sebagai bahan bukti atau keterangan atas sesuatu yang ditulis. Surat memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai wakil, bahan pembukti, alat pengingat, kemudian alat untuk penghematan dan lain sebagainya. Adapun unsur-unsur dari surat korespondensi yaitu isi pesan, kemudian penulis surat, pengirim surat, dan media saluran. Adapun jenis-jenis surat korespondensi dibagi menjadi dua yaitu surat korespondensi eksternal dan surat korespondensi internal. Surat korespondensi eksternal yaitu hubungan surat menyurat yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Sedangkan surat korespondensi internal adalah hubungan surat menyurat yang dilakukan pegawai-pegawai kantor pegawai-pegawai kantor atau yang dilakukan dalam ruang lingkup internal perusahaan tersebut. Dengan berakhirnya kesimpulan ini, maka berakhirlah pula pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua maupun diri saya pribadi. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.